Lupa. Oke, di sini saya mau share screen langsung ya, teman-teman. Kita langsung praktek karena ilmu itu lebih baik langsung dipraktekkan daripada saya hanya teori aja ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa mencatat atau screenshot atau bisa langsung ikut praktek bareng saya. Yang perlu teman-teman siapkan adalah aplikasi TikTok, aplikasi CapCut ya. Jadi kita langsung praktek membuat konten aja ya teman-teman, karena untuk daftar affiliate itu sangat mudah. Jadi kendala-kendala dari teman-teman itu biasanya yaitu pelanggaran dalam membuat konten. Jadi sebelum kita membuat konten, kita belajar dulu cara membuat kontennya ya teman-teman. Saya izin share screen. Tes, tes, tes. Kedengeran teman-teman? Kedengeran ya? Saya izin share screen. Ya, teman-teman bisa ikut ini juga ya, ikut apa? Praktek juga. Nah, di sini kita bisa siapkan dulu produk-produk yang mau kita buat konten ya. Kita pakai ini aja, pakai produk kecantikan ya. Di sini saya mau cari ininya. Saya mau cari apa? Sampelnya. Sampel untuk membuat konten. Ini saya cari di TikTok ya, di beranda. Terus di sini kan ada shop, di sebelahnya beranda ada shop. Terus di sini ada kategori kecantikan. Kita cari di sini produk-produk yang bisa kita gunakan untuk membuat konten. Bentar, kita cari produknya dulu. Silakan teman-teman bisa langsung praktek ya, karena ini kan nggak cepet-cepet ya saya ininya. Jadi teman-teman bisa sambil mengikuti. Untuk produknya nggak perlu sama, disesuaikan aja. Kita cari produk yang bisa ini, yang kosongan, yang nggak banyak backgroundnya teman-teman. Jadi biar gampang, biar gampang kita ngeditnya.
Bentar ya. Nah, contoh ini ya. Kita pakai yang ini, kita screenshot aja. Kita ambilnya screenshot ya. Lalu ini untuk keterangannya juga kita screenshot. Nah, sudah seperti ini. Kita sudah menyiapkan dua foto untuk bahan videonya. Setelah itu, ini tadi kan masih screenshotan. Kita potong dulu ya, teman-teman, untuk apa bagian samping-sampingnya. Bentar, ini loading memorinya full. Nah, ini seperti ini. Kita langsung potong aja dari galerinya. Ini saya potong dari galeri ya, teman-teman. Jadi tinggal kayak gini. Nih, biar mudah nanti pas apa namanya? Pas apa sih ngeditnya. Nah, kayak gini. Sudah, sudah kita potong, lalu kita masuk ke aplikasi Photoroom. Di sini ada aplikasi Photoroom. Nih, yang saya lingkarin. Kita hapus backgroundnya. Kenapa kita harus menghapus backgroundnya? Ini salah satu cara agar konten apa foto produk kita tidak menyerupai dengan foto yang awal. Itu yang membuat minim pelanggaran ya teman-teman. Karena kalau misalkan fotonya sama, itu udah pasti dianggap konten duplikat. Bentar nge-lag ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Yang belum daftar, silakan daftar dulu. Bisa pakai Gmail atau misalkan pakai akun yang teman-teman punya. Setelah itu, kalau sudah daftar, teman-teman tinggal pilih Start from Photo. Itu diklik. Nah, di sini udah muncul yang galeri tadi. Nah, dia langsung menghapus seperti ini. Ini gratis ya, teman-teman. Yang penting teman-teman jangan klik-klik yang lain yang eh, mengharuskan pro ya. Nah, setelah itu pilih yang transparan. Di sini kan ada putih, hitam, transparan, original. Nah, pilih yang transparan. Pilih yang transparan. Di sini ada tulisan fotoroomnya. Nih di sini ada tulisan fotoroomnya. Itu teman-teman gambarnya digeser ya atau diperkecil. Tinggal dicubit aja. Produknya dicubit. Jadi biar nggak mepet-mepet sama tulisan fotoroom. Biar nanti bisa di crop. Lalu diekspor, save ke galeri. Nah ini sudah selesai. Kita klik down. Setelah itu kita kembali lagi karena kita mau motong lagi yang satunya.
ini. Kita pilih yang transparan lagi. Nah, kita cubit lagi ya teman-teman, biar tidak mendekati dengan tulisan fotorum. Setelah itu kita pilih ekspor, save to gallery, kita pilih down. Kalau misalkan foto produknya ada 5, 6, 7 ya sama langkahnya seperti ini. Ini yang saya lakukan ya teman-teman. Ketika saya mau membuat konten, tapi untuk sampelnya saya belum punya gitu ya. Jadi saya mix dengan konten yang seperti ini. Kita sudah menyiapkan produk yang sudah kita hapus backgroundnya. Sekarang kita cari background baru. Kita cari background baru di Pinterest, aplikasi Pinterest. Aplikasi Pinterest atau di Google juga boleh ya. Terserah teman-teman. Ini tapi saya biasanya yang suka yang instan-instan aja. Podium, kita cari podium. Podium background. Nah, seperti ini. Tinggal dicari aja mau yang mana. Saya mau pakai yang oh ini ukurannya. Kita cari ukuran yang ini ya, ukuran TikTok biar nanti gampang. Lalu kita save. Cara save-nya, kita klik titik 3 pojok kanan atas, lalu kita unduh gambar. Nah, gambarnya udah diunduh. Kita background sudah punya, produknya tadi sudah punya, sudah dihapus background. Sekarang kita masuk ke aplikasi CapCut. Ini ya, aplikasi CapCut. Aplikasi sejuta umat untuk para konten kreator TikTok ya. Nih. Jadi teman-teman minimal bisa menguasai aplikasi ini, itu sudah bisa membuat konten. Saya mah males Balia ngedit-ngedit ya, jangan males teman-teman karena namanya video itu singkatan dari visual audio. Jadi manjakan mata customer atau followers kita dengan video yang bagus, audio yang enak juga didengarnya ya, yang bagus kayak gitu. Jadi jangan males-males membuat konten. Saya mah asal aja rekam langsung upload, jangan dong. Masa kadang ada ya, saya aja coba diposisikan dengan kita sendiri. Coba teman-teman kalau melihat konten yang buram, melihat konten yang asal-asalan, melihat konten yang pencahayaannya kurang, melihat konten yang eh, kestabilannya itu geter aja orang lagi jalan geter, itu kan pusing ya ngelihatnya. Nah, minimal kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang mau lihat konten kita. Entah mereka jadi check out atau enggak, setidaknya kita sudah men-treat atau memperlakukan mereka itu kan yang melihat konten kita itu seperti tamu ya, seperti tamu yang mau membeli produk. Nah, sajikanlah konten-konten terbaik untuk mereka. Untuk hasil maksimal itu memang kita harus mengorbankan waktu ya teman-teman. Jadi jangan bilang ah males, gak boleh kayak gitu ya teman-teman. Sering saya jumpai dari beberapa konten saya yang cara membuat konten-konten yang benar, terus ngedit-ngeditnya. Saya ada satu akun di TikTok itu tentang tutorial, khusus tutorial membuat konten itu hampir ada emak-emak itu banyak sekali yang jawabnya malas ngedit saya mah apa adanya. Nah, kalau mau apa adanya jangan ngeluh kalau hasilnya kurang maksimal ya teman-teman, karena apapun itu kalau kita maksimal ikhlas semangat hasilnya juga pasti akan maksimal. Nah, ini tampilan CapCut-nya yang belum punya, silakan daftar dulu ya, daftar dengan Gmail atau apapun ya. Setelah itu tampilannya seperti ini, kita pilih proyek baru, kita pilih foto yang tadi, kita masukkan background-nya dulu. Kita masukkan background yang sudah kita download tadi. Kita mainnya yang di bawah ini yang saya geser-geser ya. Teman-teman perhatikan ketika saya menggeser yang bawah ini ya.
karena kita mainnya yang di bawah. Nah, di sini kita cari rasio, rasio aspek. Nah, pilih yang TikTok. Pilih yang TikTok, logonya TikTok, kita checklist. Nah, ini rasio itu ukurannya ya. Ini ukurannya. Nah, lalu saya klik fotonya sampai ada muncul putih-putih kayak gini. Saya tarik yang paling ujung. Ini saya mau nambahin durasinya ya. Kita pakai durasi 10 detik misalkan ya. Setelah seperti ini, kita pilih overlay. Di bawah ada overlay. Kita masukkan satu produk. Nah, kita masukkan satu produk yang sudah tadi kita hapus, kita kecilin, kita simpan. Nah, di sini kan masih ada tulisan fotorumnya, masih ada watermarknya. Kita geser yang bawah, pilih transformasi, pilih ubah ukuran, lalu kita geret dari sudut untuk menghilangkan tulisan fotorumnya. Nah, sudah selesai seperti ini. Kita akan berikan efek si lipstiknya jatuh ya dari atas. Nah, sekarang kita klik produknya, lalu kita pilih yang ini teman-teman. Saya akan mainin yang ini. Mainin ini. Keyframe. Ini namanya keyframe ya. Ini tuh untuk animasi manual. Nah, di sini saya akan pakai dulu. Ini produknya akan saya naikin. Lalu di sini saya masukkan keyframe-nya. Kalau udah tanda plus kayak gitu, tandanya sudah aktif. Di sini saya masuk tarik, tarik, tarik ya. Untuk lipstiknya ini kita tarik-tarik. Nanti dia akan kelihatan turun dari atas. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Lalu kita tambahkan efek ya. Kita tambahkan stiker. Ini di stiker ya, teman-teman. Kita tambahkan. Bentar, kita cari dulu. Nah, kita atur ini harus butuh kesabaran ya. Lapisannya kita pilih.
Nih, jadi si lipstiknya turun itu, ini efek ininya muncul. Nah, kita bikinnya kayak gini. Bentar, harusnya ini si lipstiknya itu di ini di apa? Di depan. Nah, kita pakai lapisan, kita coba lapisan, lapisan. Nah, ini geser. Nah, kayak gini ya. Kita lihat. Kalau sudah, ini ada sisanya. Karena dia akan mengulang-ulang, jadi kita potong aja. Kita potong sesuai durasi lipstiknya. Kita pakai durasi lipstiknya ini di 3 detik ya. Nah, ini sudah kelihatan, ininya kita besarin. Pasin. Nah, sudah. Lalu kita masukkan teksnya. Hari ini untuk lipstiknya kita panjangin durasinya ya. Ketika lipstiknya udah turun, di sini kurang lebih tadi lipstiknya turun berhenti di sini ya. Kita masukkan teks. Teksnya kita tadi lihat dulu apa ya nama produknya. Sebentar saya lihat dulu nama produknya. Lip tint serum, Latulip lip tint serum. Lip tint serum kita tulis lip tint serum. Nah, kita tulis di sini, lalu fontnya kita cari, disesuaikan aja. Misalkan saya pakai yang ini, stylenya. Lalu kita kasih animasi, animasi masuk. Nah, sudah kita lihat. Nah, sudah kayak gini ya, teman-teman. Nah, nanti tinggal teman-teman lakukan di produk-produk berikutnya. Caranya sama aja. Jadi kan yang pertama kayak gitu, terus nanti pilih overlay lagi, tambahkan lagi yang kedua. Misalkan bisa, ini kan lipstick. Kalau nanti yang kedua bisa bedak, sunscreen, dan lain-lain kayak gitu ya. Ini contoh baju juga bisa, baju apa disesuaikan aja.
Ini yang kedua, setelah yang pertama ini kita pakai, lalu yang kedua ini juga sama, tarik dulu ke atas ya, ditarik dulu ke atas, setelah ditarik baru keyframe-nya diaktifin. Setelah itu ditarik produknya. Nah, sudah. Itu lagi yang kedua, lalu kita geret sampai menit menit detik 10 ya. Setelah itu kita duplikat aja untuk efeknya. Efek yang ini kita klik, kita pilih duplikat, lalu setelah itu geret. Digeret. Nah, di sini. Mm-mm. Ini juga kita klik, kita duplikat. Ini bisa misalkan bedak atau apa ya. Ini contoh aja kayak gini. Sudah. Nah, oke, sudah kayak gini. Nah, ini nggak masuk ya ininya. Lapisannya. Lapisan ini untuk mengatur si posisi gambar itu mau di arah yang mana ya. Ini kita kan produknya ini harus di depan. Sedangkan si efeknya itu di belakang produk. Nah, kayak gini sudah selesai teman-teman. Tinggal tambahin logo akun teman-teman biar kontennya meskipun ini konten bukan konten original, tapi biar nggak ada yang ngambil konten teman-teman. Bisa tambahkan overlay untuk teman-teman yang sudah punya logo atau belum punya logo juga teman-teman bisa pakai ini apa nama akun aja. Nama akun ditulis. Ini saya mau tambahin logo yang ini ya. Kita pakai logonya di sini. Logo itu usahakan di tempat yang kelihatan biar susah yang mau ambil konten kita itu mau ngecropnya susah. Tapi kalau di yang gampang-gampang itu nanti tetap aja sama aja bohong bisa ke crop ya. Nah, sudah kita tinggal download aja. Downloadnya klik pojok kanan atas panah. Panah. Nah, di sini ada tulisan kualitas. Kualitasnya kita pakai yang paling tinggi ya. Kita pakai yang paling tinggi semua. Kita klik selesai, kita simpan ke perangkat. Nah, setelah itu kita langsung upload. Kita upload, kita masuk ke TikTok. Kita masuk ke TikTok. Di sini saya akan posting di sini. Nah, kita coba posting di sini ya.
Untuk bisa berjualan itu, teman-teman harus akunnya sudah ada keranjangnya. Coba cek akun teman-teman sudah ada keranjangnya atau belum. Salah satu syarat bisa mencantumkan konten kayak gini. Ini kan ada keranjangnya. Bentar. Ini ada keranjangnya kan di sini. Kalau diklik, dia udah langsung bisa bertransaksi ya. Nah, itu caranya akun teman-teman harus ada keranjangnya. Ini ya. Kalau sudah ada keranjangnya, tinggal kita klik aja keranjangnya, lalu pilih pusat afiliasi. Di sini saya akan masukkan produk yang tadi karena belum pernah saya masukkan. Pilih marketplace produk. Nah, di sini sudah ada banyak kategori. Tadi ada yang nanya komisinya berapa. Nah, di sini ada tulisan komisi. Perolehannya 4.000 dari harga jual 89.000 ya. Lihatnya dari situ. Terus ini ada 1.500. Jadi terserah tinggal teman-teman pilih aja produk mana yang komisinya besar dan mau teman-teman promosikan sesuai nis akun teman-teman. Nah, di sini saya akan cari produk yang tadi. Lip tint serum Latu Lip. Nah, ini muncul. Kita cari yang komisinya besar, ratingnya bagus, penjualannya juga banyak ya. Karena itu pengaruh, teman-teman. Nah, ini yang pertama kita klik tambahkan. Sudah ditambahkan. Setelah itu tinggal kita posting aja kontennya. Cara uploadnya kita klik tanda plus di tengah. Kita masuk ke galeri, pilih video yang sudah kita upload tadi, apa edit tadi. Kita tinggal, nah ini kan otomatis ya untuk musiknya. Musiknya kita pilih yang sudah teman-teman sudah apa komersil. Karena kalau belum komersil dia akan kena pelanggaran. Kita klik simpan. Ini untuk backgroundnya ya. Nah, lalu di sini captionnya silakan disesuaikan aja untuk deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa mendeskripsikan produk yang teman-teman jual. Lalu jangan lupa tagarnya. Tagarnya itu juga semakin banyak semakin bagus. Tapi usahakan tagar itu harus dengan yang relate dengan produknya. Contoh ini La Tulip ya, La Tulip lip tint serum. Ini make up rekomendasi contohnya kayak gini.
Nah, ini. Lalu teman-teman klik tambah tautan, pilih produk. Produknya yang tadi sudah kita tambahkan. Kita klik tambah. Nama produk ini bisa teman-teman rubah. Ini captionnya saya sesuaikan dengan konten akun saya ya, karena akun ini khusus untuk tutorial, jadi bukan untuk akun affiliate ya. Akun affiliate saya ada sendiri, jadi captionnya seperti ini. Tapi untuk teman-teman jangan ini ya, ini hanya sebagai contoh. Nah, kalau ada tulisan merah, hanya Anda yang dapat melihat, ini diklik ya, pilih semua orang. Untuk sampulnya jangan lupa diedit, dipilih yang kelihatan di layar pertama. Lalu kita posting. Kita posting, kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini teman-teman ada yang mau tanya jawab, silakan. Sudah selesai ya ini. Tinggal kita tunggu postingannya aja. Ini masih loading. Biasanya karena sinyal, kalau sinyalnya cepat, postingannya cepat. Nah, itu tadi ya teman-teman cara sedikit tutorial yang bisa teman-teman manfaatkan untuk akun-akun teman-teman yang baru mau berkembang. Nah, untuk yang bertanya gimana cara memunculkan keranjang, nah itu sangat mudah ya teman-teman. Syaratnya sebentar. Nanti saya akan share screen lagi untuk cara daftar affiliate-nya setelah ininya selesai diupload ya teman-teman. Setelah konten yang tadi selesai diupload, ini belum selesai diuploadnya. Nah, konten yang tadi itu sudah saya coba di beberapa akun saya. Itu aman ya teman-teman, tidak ada pelanggaran. Jadi apa yang saya share ke teman-teman itu murni sesuai dengan pengalaman saya dan sudah dites sebelumnya ya. Nah, misalkan sudah ada yang ikut langkah-langkah seperti saya tapi masih kena pelanggaran, itu kenapa? Nah, di awal teman-teman untuk akun yang baru itu coba di mix ya kontennya, di mix seperti apa? Jadi akunnya itu disehatkan dulu, jangan akun yang baru langsung dibuat upload konten-konten yang instan seperti tadi ya, yang tanpa ada sampel yang asli yang nyata. Nah, takutnya akun teman-teman terdeteksi dari awal adalah akun spam atau akun robot. Nah, di awal teman-teman, tips dari saya gimana cara memulai menjadi menjalankan affiliate itu, cari niche ya. Niche itu topik atau kategori, cari yang sesuai dengan yang teman-teman suka atau yang relate dengan keseharian teman-teman agar teman-teman setidaknya sedikit memiliki sampel. Contoh, misalkan teman-teman sering berbelanja baju di TikTok atau di Shopee ya, atau di online lah ya. Nah, baju yang teman-teman sudah beli di online, itu coba teman-teman promosikan, buat kontennya, buat videonya sesuai karakter teman-teman ya. Setelah itu upload di TikTok. Itu untuk akun baru ya.
Jadi kita naikin dulu algoritmanya, kita sehatkan dulu akunnya. Setelah akun kita dianggap akun yang real, yang nyata, yang bukan dikendalikan oleh robot, itu teman-teman boleh di-mix dengan konten-konten yang tanpa sampel seperti tadi. Jadi untuk awal-awal, teman-teman bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah dulu. Contoh kalau ibu-ibu bisa ambil kategori home living. Home living itu menyangkut seperti kayak produk-produk yang ada di rumah kayak Baygon gitu. Misalkan teman-teman punya produknya kan Baygon, terus misalkan sabun dan lain-lain. Itu produk home living. Atau misalkan eh, teman-teman suka masak nih kesehariannya memang suka bikin apa makanan-makanan gitu ya. Bisa ambil kategori apa masak-masak gitu. Jadi perabotan, perabotan rumah tangga yang teman-teman promosikan. Misalkan di rumah ada chopper, nah itu bisa dipromosikan. Jadi di awal-awal bisa menggunakan produk-produk yang ada dulu di rumah, nanti bisa di-mix dengan produk-produk yang memang belum ada sampelnya. Terus kalau teman-teman sukanya fashion, suka di fashion, misalkan ada produk baru apa aja gitu langsung teman-teman beli. Nah, itu teman-teman bisa ambil kategori fashion ya. Terus misalkan teman-teman apa namanya sukanya make up atau teman-teman make up artis gitu ya, suka make up. Nah, teman-teman bisa ambil dari kategori kecantikan. Kenapa topik itu harus sesuai dengan apa apa yang kita suka ya biar teman-teman itu tidak terbebani ketika membuat konten. Jadi semangatnya itu tidak menggebu di awal aja karena memang relate dengan keseharian kita. Jadi ketika kita misalkan suka fashion nih, setiap hari suka jalan dengan fashion yang menarik gitu ya, nggak cuma dasteran, nggak cuma ala kadarnya. Nah, sebelum berangkat itu teman-teman bisa membuat konten dulu, di videoin dulu ya. Videonya nggak perlu inilah, simple aja gitu ya. Yang penting kita bergaya di depan kamera, mereview produk yang kita gunakan. Nah, baru berangkat itu nggak memakan waktu lama seperti itu ya. Jadi, terus kalau misalkan teman-teman suka di rumah bikin kayak cemilan-cemilan, kayak bikin pizza, kayak bikin salad buah dan lain-lain. Nah, itu sambil kita memasak bisa divideokan. Nah, untuk produk-produk yang direkomendasikan atau dipromosikan itu ya produk-produk yang kita gunakan. Contohnya pisau. Kan banyak tuh pisau-pisau yang bagus dijual di TikTok. Nah, itu bisa ditautkan di keranjang kuningnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya saya akan bahas tentang niche ya. Niche itu apa? Niche itu topik. Di TikTok kita nggak bisa campur-campur niche-nya atau topiknya atau kategorinya, nggak bisa dicampur-campur ya. Kalau misalkan fashion remaja ya udah fokus di fashion remaja. Laki-laki, perempuan itu juga dipisah, anak-anak itu juga dipisah dengan remaja, dengan ibu-ibu. Ibu-ibu, remaja, anak-anak itu fashionnya kan nggak sama ya. Kalau ibu-ibu mungkin lebih ke gamis-gamis seperti itu ya. Tapi kalau misalkan remaja itu lebih ke dress, terus ke mix and match pakaian seperti itu ya. Itu juga nggak bisa dipisah, apa nggak bisa digabung ya, harus dipisah. Terus baju dengan sepatu itu juga nggak bisa digabung. Sepatu ya sepatu, baju ya baju. Terus jilbab juga sendiri ya. Terus kayak make up, skincare, parfum itu masih bisa satu akun topik itu ya. Terus kayak eh, apa home living itu menyangkut rumah, biasanya kontennya daily mini vlog, beres-beres rumah dan lain-lain kayak gitu ya. Pokoknya niche itu atau topik itu harus benar-benar sendiri-sendiri, nggak bisa dicampur-campur, nggak sama kayak yang di Facebook. Misalkan kalau teman-teman sering sekali saya temui, aduh Mbak Lia saya jualannya palu gada, kayak di WhatsApp, di Facebook, itu semua saya posting. Nah, itu kan WhatsApp dan Facebook ya, sesuatu yang berbeda. Algoritmanya pun berbeda ya. Terus sistemnya juga berbeda. Kalau di WhatsApp sama di Facebook mungkin boleh-boleh aja teman-teman ya palu gada apapun yang teman-teman suka teman-teman promosikan, teman-teman jual kan kalau di TikTok nggak bisa. Teman-teman harus fokus pada satu niche aja.
Nah, kalau misalkan nggak fokus gimana? Nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau nyoba, silahkan coba campur-campur random kategorinya. Nanti eh, teman-teman coba dirasakan ketika sudah jalan. Itu nggak bakalan ada hasilnya ya teman-teman. Nanti malah capek sendiri ya. Kenapa harus satu nis Mbak Lia? Karena si TikTok ini merekomendasikan sesuai algoritma, sesuai dengan kesukaan si customer. Contoh misalkan kayak gini, saya beli jilbab. TikTok tahu, oh akun ini beli jilbab. Itu kan masuk ya ke algoritma TikTok itu kan masuk. Oh akun ini membeli jilbab di ini. Jadi yang direkomendasikan ke saya itu akhirnya ya jilbab terus entah dari brand A, brand C, brand B gitu. Tapi jilbab terus. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita berjualan jilbab, maka ya ini si affiliate ya. Ketika kita berjualan jilbab, maka si TikTok ini akan merekomendasikan eh, konten kita itu ke orang-orang yang biasanya beli jilbab kayak gitu. Nah, kalau misalkan hari ini kita posting jilbab, TikTok merekomendasikan akun kita ke orang-orang yang suka membeli jilbab, lalu besok kita posting panci, si TikTok ini bingung, algoritmanya bingung ya. Lah, kemarin kan perasaan ini jualan jilbab kok hari ini postingnya panci. TikTok akhirnya bingung, dia kena shock algoritma namanya ya. Namanya shock algoritma yang dimana dia memiliki kebingungan konten kita itu akan direkomendasiin kemana. Karena kemarin sudah jalan nih, sudah nemu si TikTok ini kalau konten kita itu akan direkomendasikan ke orang-orang yang suka pakai jilbab atau beli jilbab. Nah, tiba-tiba jualan panci. TikTok kan otomatis harus memproses dulu ya, mencerna dulu seperti itu. Itu namanya shock algoritma. Viewersnya juga akan menurun dan biasanya tidak ada hasilnya atau yang check out itu jarang. Karena ini teman-teman, misalkan konten kita ini tentang jilbab. Mentok lah yang lihat itu 200 ya viewersnya. Viewersnya 200. Terus orang yang 200 nih lihat konten kita ini hari ini nggak beli, siapa tahu bukan karena nggak tertarik ya, siapa tahu dia nge-share konten kita, nama akun kita, lalu dia nunggu gajian dulu. Nah, kalau misalkan besoknya kita jualan panci, si orang ini nggak bakalan percaya ke kita loh. Orang ini kok kemarin jualan jilbab, berarti jilbabnya ini beneran bagus atau enggak kok sekarang pindah ke panci. Karena orang yang profesional itu dia akan konsisten ya. Jadi kalau jualan jilbab, jilbab aja itu kita membranding, sedang membranding akun kita kalau akun kita itu jualan jilbab. Teman-teman mungkin sering menemui konten-konten kreator atau akun-akun yang sedang live jilbab itu enggak mereka itu kebanyakan ya bukan seller, mereka itu kebanyakan affiliate yang sedang live yang mempromosikan jilbab. Karena mereka akunnya terlihat profesional, maka kita merasanya mereka itu adalah owner atau seller ya. Padahal mereka itu ya affiliate, terus yang live baju gitu ya. Mereka mempromosikan ya kalau one set misalkan baju atasan bawahan ya mereka di dalam jangka waktu tertentu akan mempromosikan itu aja gitu. Nah, itu yang akan mendoktrin orang-orang atau membuat orang-orang itu percaya dan yakin untuk membeli produknya. Itulah kenapa teman-teman harus memperhatikan niche ya. Selain harus pintar membuat konten biar nggak kena pelanggaran, teman-teman juga harus memikirkan niche dulu sebelum terjun ke afiliatnya ya. Setelah itu untuk bagaimana cara algoritma TikTok bekerja, non teknis dan teknis selanjutnya saya akan bahas di kelas lanjutan ya teman-teman. Saya menyediakan kelas lanjutan atau bimbingan lanjutan untuk teman-teman yang mau belajar yang lebih maksimal dan lebih intens. Itu saya sedang ada promo ya teman-teman. Karena kalau saya bahas semuanya di sini memakan waktu yang panjang durasinya ya teman-teman. Khawatirnya tidak cukup. Makanya saya membuka peluang untuk teman-teman semua yang mau mendapatkan penghasilan dan mau dibimbing sampai tuntas secara maksimal. Saya membuka kelas khusus premium untuk
50 orang tercepat itu promo 17 Agustus hanya 99.000 aja. Itu durasinya 4 hari ya. Sekarang hari apa? Sekarang hari apa? Sabtu ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi hari Kamis kita mulai kelasnya. Jadi 4 hari aja promosinya. Ini promosi 17 Agustus ya. Promosi kemerdekaan. Biasanya harganya 125 untuk registrasi ikut kelasnya. Ini saya sedang promo hanya 99.000 aja. Untuk teman-teman yang mau ikut bimbingan lebih intens di kelas yang premium, teman-teman bisa langsung hubungi yang mengundang Zoom pada malam hari ini ya. Jadi bisa dicek tadi dapat undangan Zoom-nya itu dari siapa, dari mana, itu bisa langsung WhatsApp aja bilang saya mau ikut bimbingan kelas TikTok ya. Itu sedang promosi ya teman-teman, khusus promosi 17 Agustus saja. Harganya 99.000 ya. Sebentar, saya cek dulu yang tadi ya teman-teman. Sebelum lanjut ke tanya jawab, di sini saya akan eh, ini ya, ngasih tutorial cara daftar. Sebentar teman-teman. Kita masuk ke materi cara daftar TikTok affiliate ya. Kelihatan teman-teman ya? Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, oke. Sekarang kita masuk, sebelum tanya jawab ya, kita masuk ke cara daftar affiliate ya. Nah, cara daftar affiliate-nya itu di sini, ini akun sudah ada keranjangnya ya, tapi saya akan kilas sedikit aja. Teman-teman masuk ke akunnya, lalu di sini teman-teman bisa klik garis 3 pojok kanan atas, pilih alat kreator. Di sini ada monetisasi.
Lalu di sini ada TikTok for Creator. Kelihatan nggak? Oh, maaf, maaf. Kok nggak bisa ya? Hilang ya? Bentar-bentar. Nggak bisa, bentar. Yang ini nggak bisa, teman-teman lagi upload tadi nggak selesai-selesai uploadnya. Sinyalnya kurang bagus. Gak apa-apa ya, di sini kita coba. Nah, di sini teman-teman masuk ke akunnya, lalu klik garis 3 pojok kanan atas, lalu pilih alat kreator. Di sini ada monetisasi. Tulisannya monetisasi. Cari TikTok Shop for Creator. Ini TikTok Shop for Creator. Itu diklik ya. Ini karena punya saya sudah terdaftar, jadi tampilannya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman belum daftar, di situ biasanya langsung ada tulisan mulai. Itu diklik aja mulai. Itu langsung otomatis keranjangnya muncul. Tapi kalau yang nggak muncul, biasanya tulisannya muncul apa? Harus ada checklist hijau semua 4. Itu kalau misalkan masih hitam itu belum bisa ya. Biasanya itu belum memenuhi syarat. Karena syaratnya apa? Yang pertama syaratnya minimal followers 600 followers itu minimal. Itu sudahlah paling ringan ya karena sebelumnya 2000 followers terus turun jadi 1500 followers terus turun lagi jadi 1000 followers, terus turun lagi sekarang jadi 600 followers, jadi lebih ringan lagi ya. Nah, setelah itu syarat yang kedua setelah followers, syarat yang kedua minimal usia 18 tahun. Jadi teman-teman untuk daftar akun TikTok itu jangan asal-asalan ya. Terus yang ketiga aktif membuat konten kurang lebih 28 hari ke belakang. Yang keempat akunnya sehat dalam artian belum pernah kena pelanggaran apapun ya. Itu adalah syarat-syarat daftar affiliate. Nah, kalau misalkan akunnya belum sampai di belum sampai di apa di syarat-syarat tertentu followersnya masih dikit, gimana Mbak Lia? Bisa banget teman-teman daftar no followers, sama kayak akun saya satunya nggak bisa dicek ya teman. Itu masih 300-an followers tapi sudah menghasilkan jutaan ya dari akun tersebut. Nah, caranya gimana? Untuk caranya akan saya kupas di materi kelas lanjutan ya teman-teman. Gimana caranya daftar nol followers, gimana caranya minim pelanggaran, gimana caranya membuat akun yang sehat, gimana caranya membuat akun yang profesional, itu akan saya kupas di kelas lanjutan ya. Nah, berikut ini beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu 5 cara menghasilkan cuan dari TikTok. Kenapa pilih TikTok? Mengenal cara kerja algoritma TikTok. Nah, algoritma TikTok ini sangat penting ya untuk teman-teman pahami, karena setiap aplikasi itu algoritmanya berbeda-beda. Menentukan niche akun, di sana juga akan saya kupas, oh maaf, nanti niche-nya itu akan ada materi niche yang lebih jelas itu akan dibawakan oleh teman saya, Mbak Noni. Terus cara data TikTok affiliate no followers, membuat akun yang benar. Nah, teman-teman juga di sini mungkin yang sebelumnya membuat akunnya asal-asalan, foto profilnya masih asal-asalan, terus nyeting akunnya juga asal-asalan. Di kelas saya akan lebih detail gimana caranya membuat akun yang benar ya.
Terus cara menawarkan akun TikTok Shop ke akun TikTok kreator, cara riset produk apa aja yang lagi rame nih. Gimana caranya kita mencari produk-produk yang memang sedang dicari atau sedang happening. Terus cara mengisi rekening komisi, cara optimasi akun itu wajib banget dioptimasi. Nggak bisa ya teman-teman buat konten upload lalu pergi gitu aja nggak bisa. Jadi harus dioptimasi. Nanti akan saya jelaskan cara mengoptimasi akun agar akunnya sehat, agar akunnya aktif, nggak dianggap akun bodong seperti itu ya. Karena kalau misalkan kita cuma upload selesai, itu biasanya TikTok tidak merespon atau akun kita tidak masuk algoritmanya TikTok ya. Cara membuat headline yang benar, headline itu judul. Jadi judul konten itu sangat penting ya, apalagi di 3 detik pertama itu sangat penting, sangat menentukan konten teman-teman ditonton oleh eh, orang-orang ya. Cara membuat konten nanti juga akan ada beberapa cara membuat konten dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi nggak cuma yang malam ini saya ajarkan, nanti juga ada beberapa tutorial-tutorial cara membuat konten. Tentunya masih seputar konten tanpa sampel ya, tapi dengan berbagai cara ya teman-teman. Terus nanti akan belajar hal yang harus diperhatikan saat upload video itu apa aja agar terhindar dari yang namanya pelanggaran. Terus optimasi konten, cara menarik komisi afiliat, akun kena shadow ban dan cara mengatasinya. Akun kena shadow ban itu tidak terbaca sama TikTok gitu ya. Akun kita itu nggak terbaca. Jadi ketika upload konten itu yang lihat cuma 10, 20, apalagi sampai belasan. Itu artinya akun kita itu akunnya sakit ya, teman-teman. Terus cara ajukan sampel gratis, cara menghidupkan akun yang mati suri. Mati suri itu bantet gitu ya, nggak berkembang akunnya. Nah, sudah banyak sekali para peserta yang sudah berhasil ketika mengikuti kelas-kelas saya. Alhamdulillah kelas saya juga sudah berjalan kurang lebih 17 bulan ya teman-teman. Jadi bukan cuma sebulan 2 bulan kelas ini saya buka, tapi sudah hampir 17 bulan dan ini kita masuk bulan ke-18 insya Allah ya. Untuk teman-teman yang punya produk sendiri, saya juga akan memberikan bonus materi yaitu materi TikTok Shop. Cara upload produk di TikTok Shop, cara agar produk dipromosikan oleh para afiliat. Kalau tadi kan kita belajar cara menjadi afiliatnya. Nah, kalau untuk materi TikTok Shop-nya atau materi seller, kita belajar gimana sih produk kita itu agar dipromosikan oleh oleh para afiliat. Terus cara mengatur orderan masuk, cara menarik omset, cara membuat promo coret dan lain-lain. Ya, ini sebagai bonus. Jadi 99.000 yang teman-teman keluarkan itu mendapatkan materi sebanyak ini. Materi affiliate juga materi TikTok Shop ya. Nah, ini promo Agustus hanya 99.000. Di sini akan saya spill sedikit beberapa teman-teman yang sudah berhasil mengikuti kelas saya ya. Ini hanya sebagian aja karena kalau saya share semua khawatir kepanjangan ya, kelamaan teman-teman. Bentar. Nih ada Mbak Sita dari batch 17 ya. Alhamdulillah biaya belajar di sini sudah balik dari komisi. Makasih Miss untuk sharing dan juga jawaban-jawabannya. Semoga ke depan semakin banyak yang CO. Nah ini salah satu bukti ya. Satu hari aja barang terjual sampai 32 piece barang terjual ya. Estimasi komisinya 156.000. Jadi untuk biaya yang dia keluarkan alhamdulillah sudah terganti dari hasil komisi ya. Yang namanya investasi leher ke atas itu biasanya memang akan balik ke kita lebih dari apa yang kita keluarkan ya, teman-teman.
Itu salah satu ini yang masih masih hangat ya itu. Sini ada Mbak Oom Komaria juga. Alhamdulillah bikin semangat. Nah ini Alhamdulillah closing 14 piece. Ini campur soalnya. Nah ini ada Mbak Eva. Alhamdulillah Mbak Lia. Satu hari dia terjual barang sampai 41 penjualan ya. Ini omsetnya 2,2 juta. Nah, ini beberapa eh, ini ya, beberapa apa? Nah, ini ada enak jadi afiliasi itu buat dijual lagi dapat double-double. Nah, kalau ini beliau jualan juga di apa? Offline-nya jualan juga atau di WhatsApp jualan juga. Beliau carikan produknya di TikTok karena beliau ini affiliate. Kalau di TikTok itu kita belanja dari akun sendiri, kalau kita sudah daftar menjadi affiliate, itu kita tetap dapat komisi. Itu makanya untungnya double-double. Contoh misalkan teman-teman reseller nih, sudah biasa jualan online atau teman-teman all shop. Misalkan teman-teman posting satu produk di WhatsApp, terus orang itu ada yang mau beli. Nah, kita carikan di TikTok, kita order dari akun affiliate kita. Nah, kita dari TikToknya dapat komisi, dari laba penjualan juga dapat. Nah, itu makanya dapatnya double-double ya, teman-teman. Harus pinter-pinter kita aja. Nah, ini Alhamdulillah, terima kasih Miss Lia, akun baru bikin kemarin sudah ada yang order. Nih, dari Mbak Dede, Alhamdulillah netes lagi. Nah, itu beberapa ini ya. Terus ini ada Mas Tarman, Alhamdulillah penantian yang sangat panjang. Terima kasih ya. Itu beberapa contoh pencapaian dari teman-teman yang sudah pernah ikut kelas saya ya. Gak bisa saya share satu persatu karena memakan waktu yang lama ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kak TikTok saya, sebentar kita cari ini yang paling baru ya. Ada settingan atau pengaturan khusus gak ya pada TikTok agar bisa dimonet? Agar bisa monetisasi itu cukup memenuhi syarat aja ya. Syarat monetisasi itu seperti ini. Saya share lagi. Teman-teman bisa klik garis tiga pojok kanan atas, pilih alat kreator. Di sini kan ada banyak sekali apa monetisasi. Nah, untuk ini kita pilih kreator marketplace. Nah, di sini syaratnya periksa kelayakan. Nah, syaratnya berusia minimal 21 tahun, memiliki 100.000 pengikut asli atau lebih, telah memposting 3 video atau lebih dalam 30 hari terakhir, mendapatkan 1.000 tayangan video reel atau lebih dalam 30 hari, pastikan konten Anda mematuhi panduan komunitas. Nah, ini syarat-syarat kalau akun teman-teman mau dimonetisasi ya. Minimal kejar 100.000 followers dulu.
TikTok saya yang satu bisa live, yang satu kok gak bisa, sama-sama TikTok bisnis. Nah, itu biasanya keranjangnya belum muncul. Kalau keranjangnya sudah muncul, sudah bisa apa bisa live ya, teman-teman. Minat ikut promo silakan Pak, Pak Adul silakan langsung hubungi yang mengundang Zoom pada malam hari ini ya. Akun TikTok saya juga gak bisa upload foto profil dan bio. Jawabannya udah terlalu sering edit. Oh iya memang kalau sering diedit gak bisa ya. Keseringan itu memang ada jangka waktunya. Untuk ganti nama ada 7 hari sampai 30 hari. Makanya sebelum membuat akun itu, TikTok memang menyarankan untuk benar-benar dimatangkan dulu ya teman-teman. Akunnya mau dibuat untuk apa, niche-nya apa, namanya apa. Nama juga harus profesional, mudah dieja ya. Akun saya kok habis klik, klik apa ini? Akun saya habis klik strip 3 tampilan nggak seperti yang punya Miss Lia. Tampilannya seperti apa Mbak? TikToknya harus TikTok bisnis nggak Kak? Enggak. TikTok biasa juga bisa ya. TikTok bisnis itu kan eh, biasanya direkomend bedanya TikTok kreator dan TikTok bisnis. Kalau TikTok bisnis itu nanti sama TikTok itu direkomendasikannya konten-konten kita itu ke orang-orang yang memang sesuai dengan bisnis kita gitu ya. Kalau misalkan TikTok kreator itu masih random gitu, disebarinnya itu masih random karena kalau TikTok kreator itu kan umum ya sifatnya. Mau tanya Mbak, saya udah ada punya akun pribadi dan ada keranjang afiliatnya tapi belum ada jualan. Tetapi pengen coba lagi jualan produk tentang hewan-hewan anabul. Kalau hewan-hewan ini kategorinya apa ya? Yang dijual makanannya atau apanya Mbak? Untuk memulai apakah harus buat akun baru? Kalau saya sih menyarankan akun baru ya, lebih fresh. Yang penting teman-teman sebelum membuat akun baru sudah tahu ilmunya, jadi tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena akun baru itu lebih direkomendasikan. Izin tanya Mbak, itu tadi awalnya cuma ambil satu foto saja ya. Jadi yang buat banyak dan bisa bergeraknya foto tadi karena hasil edit iya betul. Tadi kan di edit menggunakan keyframe. Mbak itu tadi kan kita upload produk affiliate lewat keranjang kuning toh. Terus produknya itu nanti akan tampil di mana Mbak? Tampilnya di konten kita. Kan tadi kita menautkan produknya di konten kita. Jadi nanti orang yang lihat video kita kalau memang minat dia akan ngeklik keranjang yang tertaut di konten kita. Mbak kalau ganti nama akun bisa nggak ya? Sebab mau ganti niche bisa Mbak. Apakah di kelas premium nanti akan dibahas juga tentang gimana cara untuk jadi seller? Ya Mbak Mimi, nanti akan dibahas gimana caranya menjadi seller di TikTok ya. Jadi nggak cuma affiliate, teman-teman juga bisa belajar tentang seller. TikToknya harus TikTok bisnis nggak? Akun saya, oh ini udah ya. Bagaimana Mbak, saya belum pernah main TikTok, mengawalinya bagaimana saya mempunyai produk sendiri. Untuk Mbak Nurul, tadi ikut belajar dari awal enggak? Untuk materi di Zoom pada malam hari ini, kita belajarnya sebagai affiliate ya. Jadi yang kita bahas adalah affiliate. Tapi kalau mau belajar tentang seller, Mbak Nurul bisa ikut kelas premiumnya 99.000 itu kita belajar tentang affiliate dan juga seller. Mbak tadi kan upload produk affiliate lewat keranjang. Kayaknya nggak upload. Di mana ya Mbak? Kok di keranjangku nggak ada produknya yang tadi saya upload? Oh itu tadi ditambahin Mbak, ditautkan. Tadi kan di tutorialnya saya ada menautkan produknya. Kalau pertama kita random TikTok, tapi sekarang kita fokus satu produk, bisa nggak TikTok itu juga? Bisa, tapi biasanya waktunya lama dan hasilnya juga kurang maksimal. Cara membuat logo nama gimana Mbak? Bisa di CapCut, di Canva ya. Maksudnya akan tampil di konten kita gimana Mbak? Berarti kalau sudah upload sebagai update, kita juga harus upload konten kita.
Ini ya teman-teman, kalau misalkan kontennya itu sudah diupload, nih, di sini itu udah ada keranjang. Ini ada keranjangnya kan. Ini keranjang kuning. Makanya kalau misalkan membuat kontennya pakai voice over, kebanyakan orang memberikan CTA atau call to action. Klik keranjang kuning ya. Nah, karena keranjangnya ini warnanya kuning, ada di pojok kiri bawah. Kak, TikTok saya sudah ikut di affiliate TikTok, tapi kok ikut di TikTok seller Tokopedia itu nyambung atau gimana ya? TikTok seller Tokopedia itu untuk seller. Kalau misalkan affiliate ya cukup daftar menjadi affiliate saja. Teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Saya sudah punya aplikasi TikTok Shop tapi ribet cara daftarnya. Enggak ribet kok Kak. 1 menit juga bisa. Materinya di-share nggak? Materi apa Kak? Produk affiliate biar tampil dan muncul. Boleh dipandu cara daftar TikToknya? Boleh Kak. Yang mau dipandu lebih jelas, lebih lengkap, teman-teman bisa ikut kelas premium ya. Mumpung lagi ada promo kemerdekaan, teman-teman bisa ikut kelas premium hanya 99.000 aja. Silakan langsung hubungi yang mengundang teman-teman ikut Zoom pada malam hari ini. Promonya terbatas ya teman-teman, hanya untuk 50 orang tercepat dan ini sudah ada beberapa yang hubungi saya, yang japri saya. Promonya hanya 4 hari ke depan aja ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan sebelum 4 hari kuotanya sudah full, maka kelasnya juga sudah ditutup ya. Jadi untuk teman-teman silakan manfaatkan kesempatannya yang mau ikut belajar lebih intens, dibimbing secara maksimal dan materinya juga lebih lengkap daripada yang saya sampaikan pada malam hari ini. Bisa langsung hubungi yang mengundang teman-teman. Untuk materi di kelas bimbingan itu tidak ada Zoom ya. Jadi materinya itu berupa video tutorial dan juga modul. Nah, untuk materi dan diskusi grupnya dipisah secara sendiri-sendiri. Untuk teman-teman bisa berkonsultasi atau bertanya kapan saja melalui grup atau kalau misalkan malu bisa langsung japri ke saya ya.
batas belajarnya berapa hari? Belajarnya itu mungkin kurang lebih 3 minggu ya teman-teman. Jadi praktek kalau misalkan ada materi yang harus dipraktekkan, harus di setor tugasnya, yang ada tugasnya. Hari ini saya share materi, besok nggak ada materi ya. Tapi kalau misalkan materinya non teknis, jadi tidak ada store tugas dan lain-lain. Jadi bisa setiap hari saya share materi seperti itu. Jadi disesuaikan nanti materinya. Untuk materinya di grup, jadi nggak ada Zoom. Di grup Telegram ya, karena Telegram itu bisa kapan aja teman-teman pelajari dan juga lebih aman. Jadi untuk yang merasa sibuk, sukanya belajar belakangan, itu bisa ikut ya, disesuaikan dengan jam santainya teman-teman. Karena materi yang saya share itu bisa dipelajari kapan aja sesuai dengan jam santainya teman-teman seperti itu. Untuk materinya nggak saya hapus lifetime ya, selama aplikasinya aplikasinya normal sehat ya teman-teman. Nah untuk tanya jawabnya juga tidak hanya 3 minggu itu. Setelah materi yang saya sampaikan selesai, teman-teman masih bisa tanya jawab kapan aja ya. Jadi 99.000 ini menurut saya sudah worth it banget untuk teman-teman ikuti ya. Kesempatan ini hanya untuk 50 orang tercepat aja dan batas promonya hanya 4 hari ya. Jadi hari Kamis kita mulai materinya. Yang mau ikut silakan langsung hubungi yang mengundang teman-teman pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang member, yang sudah member, yang ada di Zoom pada malam hari ini, jika ada kesulitan bisa langsung japri ke saya ya untuk yang member. Misalkan ada yang kurang paham yang saya sampaikan tadi, silakan teman-teman khusus member. Mungkin di sini ada beberapa member yang sudah ikut kelas bimbingan saya. Masih ada yang kurang paham dengan apa yang saya jelaskan tadi, bisa langsung japri ke saya ya. Nah, untuk teman-teman yang belum member, yang mau dapat bimbingan lebih intens, silakan bisa langsung hubungi yang mengundang untuk ikut kelas premiumnya. Seperti itu ya teman-teman. Karena waktunya sudah malam, sudah setengah 10 kurang seperempat. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau nidurin anaknya, ada yang mau besok sudah beraktivitas lagi ya. Tapi biasanya kebanyakan hari Minggu pada libur ya teman-teman. Insya Allah ada susulan-susulan apa Kak? Gak ada susulan ya. Kita sudah selesai ini materinya. Materinya sudah selesai, mungkin nanti saya hanya akan kasih kisi-kisi sedikit aja di grup untuk teman-teman yang ikut grup ya. Jadi silakan join grup untuk yang sudah ikut grup. Biasanya nanti akan saya kasih tips-tips di grup. Nah, untuk yang baru masuk, nanti akan saya share rekamannya. Tinggal minta aja nanti ke yang undang Zoom, minta rekaman itu pada malam hari ini ya. Tapi biasanya untuk belajar sendiri dengan belajar rame-rame itu sensasinya beda ya. Menurut saya mending teman-teman keluarkan uang 99.000 untuk ikut bimbingannya. Insya Allah itu worth it ya untuk teman-teman. Dan insya Allah bisa balik lagi lebih dari apa yang teman-teman keluarkan. Oke teman-teman, karena sudah malam, mungkin teman-teman besok juga harus beraktivitas lagi. Terima kasih untuk yang sudah hadir, yang datangnya belakangan minta rekaman Zoom ya. Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktu pada malam hari ini. Saya tunggu di kelas lanjutan atau saya tunggu di kelas premium hari Kamis ya teman-teman. Silakan manfaatkan promonya. Promonya tidak datang 2 kali ya teman-teman, karena ini sedang ada promo kemerdekaan. Jadi teman-teman bisa manfaatkan aja khusus untuk 50 orang peserta aja. Hanya 99.000 ya teman-teman. Oke, selamat malam. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, sukses, apapun yang teman-teman jalankan, dimudahkan, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Saya izin tutup atau mau teman-teman
berbicara sepatah dua patah, saya nyalakan semua ininya ya. Silakan. Gimana sih mati ini? Kok nggak ada itunya tombol matinya ya? Tunggu, mana ya tadi? P wes lagi.